Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sehingga sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Negara Indonesia sangat beruntung karena memiliki kondisi alam yang mendukung, seperti hamparan lahan pertanian yang luas, keragaman hayati yang melimpah, dan terletak di garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis di mana sinar matahari ada sepanjang tahun, yang artinya petani dapat menanam sepanjang tahun pula. Indonesia sebagai negara penghasil padi terbesar ketiga di dunia menghasilkan limbah agrikultural yang melimpah. Sekitar 20% dari limbah agrikultural yang diperoleh pada proses penggilingan padi merupakan sekam padi yang potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Sekam padi memiliki kandungan silika yang cukup besar, yaitu sekitar 16–18%. Oleh sebab itu, sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif sumber biosilika yang dapat dimanfaatkan dalam industri kaca, semen, adsorben, kosmetik, pupuk, dan bahan keramik. Kandungan silika dalam produk samping padi, menurut Lu, pada tahun 1991, silika memiliki komponen yaitu sekam 18,0–22,3%, dedak 0,2–0,3%, bekatul 0,6–1,1%, dan jerami 4,0–7,0%. Melalui pendekatan teknologi, sekam padi yang merupakan limbah penggilingan padi dapat diolah lebih lanjut menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Menurut Balitbank, pada tahun 2006, sekam padi memiliki komposisi sebagai berikut. Komposisi sekam padi beserta zat organiknya yaitu, jika menurut Suharno 1979, air 9,02%, protein kasar 3,03%, lemak 1,18%, serat kasar 35,68%, abu 17,71%, karbohidrat kasar 33,71%. Adapun prosesnya, yaitu menggunakan metode isolasi silika. Sekam padi memiliki banyak senyawa organik dan inorganik yang cukup kompleks. Untuk memperoleh silika murni, senyawa-senyawa organik dan inorganik selain silika harus dihilangkan, baik secara termal maupun non-termal. Metode non-termal yaitu dengan menggunakan oksidator kuat seperti hidrogen peroksida atau asam kuat seperti asam sulfat. Untuk penghilangan senyawa anorganik, menggunakan proses non-termal di mana asam dapat dilakukan sebagai perlakuan awal sekam padi yang akan sangat membantu menghasilkan silika dengan kemurnian yang tinggi. Penggunaan asam organik seperti asam sitrat yang lebih ramah lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia, dan lebih ekonomis. Kemudian, hidrolisis senyawa organik oleh larutan asam. Pada proses non-termal, berupa perlakuan awal sekam padi menggunakan larutan asam, tidak hanya terjadi penghilangan logam-logam pengotor saja, namun senyawa-senyawa organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin akan turut terhidrolisis. Kemudian, untuk proses termalnya, abu yang dihasilkan dari hasil pembakaran sekam padi adalah sebesar 20% dan lebih dari 90%-nya merupakan silika. Sekam padi yang terbakar sempurna akan berwarna abu hingga putih. Penentuan kadar abu sekam padi. Kadar abu ditentukan pada temperatur 750 derajat Celcius selama 5 jam. Mengapa temperaturnya 750 derajat Celcius? Hal ini dikarenakan pada temperatur ini dihasilkan abu yang berwarna putih yang telah dimurnikan dari senyawa organik pengotornya. Penentuan kadar abu dilakukan sebanyak 2 kali untuk menghasilkan perhitungan yang tepat. Berdasarkan perhitungan kadar abu pada sekam padi yang diperoleh adalah sebesar 22,1%. Yang kedua, penentuan kadar silika dengan metode termal. Penentuan kadar silika diperoleh pada hasil pembakaran sampel yang telah mengalami perlakuan asam pada temperatur 750 derajat Celcius selama 5 jam. Kadar silika murni yang diperoleh melalui pembakaran sekam padi yang telah mengalami perlakuan awal asam klorida dan asam sitrat adalah berturut-turut sebesar 19,5% dan 19,3%.
Yang ketiga, analisis FTIR pengujian gugus fungsional silika. Perlakuan awal sekam padi, baik menggunakan asam klorida maupun asam sitrat, terbukti cukup efektif menghilangkan senyawa organik dan menghasilkan silika dengan kemurnian yang cukup tinggi setelah dibakar pada 750 derajat Celcius. Hal ini dibuktikan dengan karakteristik abu silika yang berwarna putih, yang diperkuat dengan sedikitnya jumlah pik pengotor pada abu silika hasil pembakaran berdasarkan analisa FTIR. Spektra sampel abu atau TP tanpa perlakuan dengan asam dan silika atau AK, asam klorida, dan AS atau asam sitrat menunjukkan fingerprint silika yang ditunjukkan oleh bilangan gelombang 1082 cm-1, 893 cm-1, dan 457 cm-1. Di samping itu, silika yang diperoleh dari sekam padi ini bersifat hydrous, yang ditunjukkan oleh adanya gugus OH pada rentang bilangan gelombang 3700 sampai 3200 cm-1, serta HOH yang terabsorpsi pada bilangan gelombang 1630 cm/-1. Pada AK7505 tampak suatu solder pada bilangan gelombang 956 cm/-1 yang mengindikasikan gugus silanol. Gugus silanol yang terdapat pada AK7505 dapat meningkatkan kereaktifan silika sehingga dianggap lebih baik dibandingkan TP7505 dan AS7505. Yang keempat adalah XRD atau X-ray diffraction melalui pengujian struktur kristal silika. Sampel abu silika hasil perlakuan asam klorida AK3505, AK5505, dan AK7505 memiliki pola difraksi yang sangat identik dengan sampel abu silika hasil perlakuan asam sitrat AS3505, AS5505, dan AS7505 yang menunjukkan bukit atau ham. Bukit yang landai ini menunjukkan bahwa pada sekam padi yang diberi perlakuan awal dengan asam klorida atau asam sitrat dan dibakar pada temperatur 350 derajat Celcius, 550 derajat Celcius, dan 750 derajat Celcius memiliki struktur padatan amorf. Yang kelima, pengujian morfologi abu sekam padi. Uji morfologi dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik atau mikroskop elektron atau SEM, scanning electron microscopy. Morfologi sekam padi dengan tonjolan dan rambut-rambut halus atau disebut juga dengan trikoma masih dapat terlihat dengan jelas pada sampel abu baik yang mengalami perlakuan asam atau AK7505 dan AS7505 maupun tanpa perlakuan awal TP7505. Hal ini menunjukkan bahwa silika terdeposisi pada bagian epidermis luar sekam padi. Kemudian bisa dilihat pada gambar, ini sekam padi, abu sekam padi tanpa perlakuan, isolasi silika dengan asam klorida, dan gambaran terakhir yaitu isolasi silika dengan asam sitrat. Yang keenam, pengujian luas permukaan silika. Analisis mengenai luas permukaan spesifik partikel silika yang dihasilkan dapat dilakukan dengan menggunakan BET atau Brunauer Emmet Teller Surface Area Analyzer. Luas permukaan spesifik silika hasil perlakuan asam klorida dan asam sitrat yang diperoleh pada temperatur 750 derajat Celcius dan holding time 5 jam adalah masing-masing sebesar 311 M2 per gram dan 254 cm/2 per gram, sehingga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut sebagai adsorben atau penyokong katalis.